Hari ini saya akan mencoba sesuatu yang mungkin masih jarang dilakukan. Touring jarak jauh menggunakan motor listrik. Bukan cuma soal sampai tujuan, tapi bagaimana perjalanan ini bisa membuktikan sejauh apa motor listrik bisa diandalkan. Semua perlengkapan sudah disiapkan, dari mulai kebutuhan pribadi sampai peralatan reading, dan yang paling penting, perhitungan baterai dan titik charging. Tujuan touring kita kali ini, kita mau menuju ke Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta? Karena saya dan istri nggak punya kampung halaman, sama-sama dari Cirebon, dan istri mau ngerasain vibe-nya mudik itu bagaimana. Makanya kita mau cobain mudik pakai motor listrik. Dan bagaimana keseruannya, kita tonton terus sampai habis, dan jangan lupa subscribe Ride EV Story dan nyalakan tombol loncengnya. Alright, halo sobat YouTube, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan dimudahkan segala urusannya, amin. Kita mulai perjalanan jam 5:28 atau setengah 6 teman-teman. Kenapa kita jalan pagi? Karena kita nggak bisa jalan malam teman-teman. Mata kita udah bolor, makanya kita lebih memilih untuk jalan pagi-pagi sekalian. Seperti yang di awal dibilang tadi, tujuan kita mau ke Yogyakarta karena istri mau ngerasain vibe-nya mudik itu seperti apa. Makanya sekarang kita mau coba ikutin arus mudik ke daerah Jawa. Rute yang akan kita laluin yaitu via selatan sih teman-teman, pastinya lewat Purwokerto, Bumi Ayu, Cilacap, terus ke Kebumen, arah Kebumen, lanjut ke Wates dan Jogja. Dan titik pengecasan pertama target kita di SPKLU Bumi Ayu, jaraknya sekitar 117 km dari rumah. Yang mana harusnya baterai dari Tirano ini lebih dari cukup ya teman-teman, karena saya sudah tambahin baterai gendong 42 Ah, jadi total saya bawa baterai itu 74 Ah, yang mana klaimnya harusnya bisa lebih dari 160 km. Tapi berhubung karena charger saya masih kecil, belum begitu besar, cuman 25 ampere, yang mana kalau dihabiskan semua full bakal lebih lama nanti chargingnya. Jadi kita per 100 km aja kita berhenti untuk ngecas.
Kita udah masuk di Pantura Cirebon sekitar pukul 6:04. Sudah sampai Kanci. Kondisi jalan masih cukup lengang, atau mungkin pemudik sudah habis mungkin ya. Segini masih tergolong sepi sih, nggak begitu rame kayak tahun-tahun sebelumnya. Atau mungkin memang sudah habis arus mudiknya. Ya, seperti inilah yang kita harapkan dari perjalanan ini, mengikuti arus mudik yang sebenarnya ke arah Jawa, ke arah ini ya, ke arah Semarang, arah Yogyakarta juga bisa ngelewatin sini. Kondisi jalan di Cirebon, Pantura Cirebon ini saya rasa cukup baik ya, segini mah masih halus, dan tambalan juga masih cukup, masih sedikit lah. Estimasi perjalanan Cirebon ke Jogja itu di Google Maps sekitar 7-8 jam teman-teman. Tapi karena berhubung kita pakai motor listrik, jadi ada spare waktu untuk kita melakukan pengecasan di SPKLU, dan itu memakan waktu lumayan lama. Jadi perhitungan saya sampai ke Jogja itu 14 jam teman-teman. Itu sudah termasuk waktu pengecasan dan juga istirahat. Kita juga jalannya santai teman-teman, nggak ngoyo, nggak ngebut bagaimana, karena untuk efisiensi dari baterainya itu sendiri. Yang lain mau ngebut ya nggak apa-apa, silahkan, kita mah santai aja, menikmati perjalanan pagi dan menikmati arus mudik yang kita lewatin ini. Karena kita tujuannya memang hanya untuk sampai ke Jogja, nggak ada sanak saudara di sana, nggak ada keluarga juga, nggak ada kerabat. Yang penting kita sampai di Jogja, udah itu aja cukup. Plat dari Jakarta masih mendominasi teman-teman. Plat B, plat F ini masih mendominasi di jalur Pantura ini teman-teman. Dan tadi saya udah bilang titik pengecasan pertama di SPKLU PLN Bumi Ayu dengan jarak sekitar 117 kilo, dengan jarak dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam kalau nggak ada hambatan ya. Mudah-mudahan lancar sampai di SPKLU PLN Bumi Ayu. Ini mudiknya ekstrim banget teman-teman. Jam 6.30 kita udah sampai di Losari, yang mana Losari ini perbatasan
Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, dan kita memasuki ke Kabupaten Brebes tepat di jam 6.30 atau setengah 7 lah teman-teman. Berarti perjalanan tadi dari rumah sampai sini sudah menempuh waktu kurang lebih 1 jam. Dan ini kita masukin Kabupaten Brebes. Dan nanti kita bakal masuk ke wilayah apa ya, Ketanggungan kalau nggak salah teman-teman. Masuk ke Pejagan, Ketanggungan, situ nanti kita ambil arah ke kanan. Udah ketemu tembok yang sebelah kanan ini, artinya kita udah dekat dengan apa ya, persimpangan yang ke arah Purwokerto teman-teman. Ciri khasnya ada tembok itu yang di sebelah kanan, karena sebelahnya itu kan ada rel kereta api. Kita cari dulu belokannya. Nah itu dia ke arah kanan teman-teman, buat ke arah Purwokertonya. Tapi kita harus putar balik di depan, cari putaran balik. Putarannya lumayan jauh dari belokannya teman-teman. Gimana ya? Ah ini dia. Kita putar balik di sini buat ke arah Pejagan, Ketanggungan. Kalau lurus itu nanti kita balik lagi ke arah Cirebon ya teman-teman. Jadi kita belok kiri sesuai pelang petunjuknya lah. Ke arah kiri ini ke arah Pejagan, Bumi Ayu, Purwokerto, Cilacap. Yang mudik ke arah selatan pasti bakal lewatnya ke sini. Mungkin arus mudik sampai di sini sudah mulai terpecah ya teman-teman. Untuk ke arah Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batangan tadi ambil lurusnya sebelum kita putar balik. Gak jauh dari sini, dekat-dekat sini juga ada titik pengecasan SPKLU teman-teman. Cuman SPKLU nya kecil ya, hanya posko jaga gitu aja.
ini dia SPKLU Ketanggungan. Kita bisa ngecas di situ. Tapi karena kita baterai masih cukup banyak, jadi kita lanjutin perjalanan. Karena tujuan pengecasan pertama kita ada di SPKLU ULP Bumi Ayu, teman-teman. Jam 6:58 kita udah sampai di Ketanggungan, flyover Ketanggungan, teman-teman. View-nya bagus banget. Alhamdulillah hari ini cerah. Mudah-mudahan sampai nanti kita sampai ke Jogja juga masih cerah. Dan di depan itu kayaknya Gunung Slamet, teman-teman. Punten Om, kita lewat duluan. Nah, ini jalur yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Jalur apa ya? Saya kenalnya jalur ini jalur Songgom, teman-teman. Jalur yang pinggirnya ada sungai atau kali. Dan sebelah kirinya tuh biasanya ada sawah, tapi dalam banget sawahnya. Dari jalan ini maksudnya ya, dari jalan ke bawahnya itu dalam. Terakhir lewat sini kapan ya? Udah lama banget lagi. Dan sekarang jalannya udah bagus, sangat-sangat bagus, sangat mulus. Terima kasih buat pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang udah bikin jalan jalur Songgom ini bagus, teman-teman. Di sini istri minta berhenti dulu buat istirahat sambil liatin pemandangan ya. Kita cari tempat yang pas dulu buat berhenti. Langit terbuka tanpa janji, satu sentuhan roda berlari tanpa suara tapi berarti. Jalanan kota mulai tertinggal, gedung tinggi jadi kenangan. Kini hamparan sawah dan bukit menyambut langkah perjalanan. Tak ada dentuman, tak ada asap, hanya tenaga yang mengalir mantap. Di balik sunyi yang terasa hangat, ada keberanian yang bangkit perlahan. Aku melaju bersama arus, energi baru dalam denyut nadi. Tak perlu bising untuk
Oke teman-teman, kita jalan lagi setelah 10 atau 15 menit istirahat mungkin. Kita jalan lagi. Vibe-nya masih sejuk. Nah, mulai ada kemacetan nih teman-teman. Ada apa ya kira-kira di depan? Oh, ada kecelakaan teman-teman. Mudah-mudahan korbannya nggak kenapa-napa. Amin. Motor sama sepeda. Warlock kayaknya, warga lokal mau ke sawah mungkin pakai sepeda soalnya. Semoga bapaknya nggak kenapa-kenapa dan yang mudiknya juga nggak kenapa-kenapa. Imbauan juga buat teman-teman kalau lagi musim mudik begini untuk tetap waspada dan hati-hati. Kenceng ngebut boleh asalkan tetap waspada, tetap aware sama lingkungan sekitarnya. Atau juga kalau bisa ya nggak usah ngebut-ngebut lah teman-teman. Toh tujuan kita nggak akan kemana-mana, kalau capek ya istirahat lah. Sekitar jam 7:20 teman-teman. Kita masih ada di daerah Songgom mungkin ya ini ya. Nggak ada keterangan sama sekali di sini. Intinya daerah ini enak banget lah, apalagi masih pagi begini, masih jam 7-an begini. Matahari masih bagus, anget, terus jalannya masih sepi. Di kanan ada sungai, kali, sebelah kirinya pemandangan sawah. Enak banget lah pokoknya. Perjalanan kali ini dari Cirebon ke Jogja kita nggak ngoyo teman-teman. Pokoknya kalau capek ya istirahat, walaupun belum sampai ke titik pengecasan. Yang penting kita istirahat dulu sebentar, baru nanti kita jalan lagi. Sebenarnya istri udah sering saya ajak touring pakai motor begini, dan ke Jogja juga udah sering. Berarti pakai motor ini udah 3 kalinya ini ya. Pertama pakai motor bebek, kedua pakai Vario, dan yang ketiga ini pakai motor listrik teman-teman. Dan motor listriknya tentu Indomobil e-motor Tirano teman-teman. Tapi untuk perjalanan motor listrik ini baru yang kedua jalan jauh ini. Pertama kemarin ke Pangandaran dan sekarang yang kedua ke Jogja. Dan mulai ada antrian kendaraan lagi teman-teman. Ada kemacetan apa lagi kah? Semoga bukan kecelakaan seperti yang tadi. Oh, ada pasar tumpah teman-teman.
Pasar Larangan. Oh, daerah Larangan berarti mungkin ya. Oh ya, untuk navigasinya saya full mengandalkan head unit dari bawaan Tirano ini teman-teman, karena head unitnya ini sudah bisa terkoneksi ke Android Auto, jadi kita nggak perlu buka HP lagi, tapi tetap ada HP di situ untuk memonitoring baterai gendong yang belum ada displaynya teman-teman. Jadi saya masih ngandelin koneksi via Bluetooth. Jadi HP-nya tetap harus saya pasang di situ buat monitoring persentase baterai. Pemandangannya bagus banget, udaranya sejuk. Ada antrian kendaraan lagi teman-teman. Kita ambil jalur kiri aja pelan-pelan, tapi lumayan panjang ini. Ada apa lagi ya teman-teman? Semoga bukan kecelakaan lagi. Motor juga makin pelan teman-teman. Macetnya berarti ini lumayan, ini udah dari tadi teman-teman. Macetnya lumayan panjang, bahkan tadi ada beberapa mobil yang matiin mesinnya teman-teman. Berarti mungkin udah lebih dari setengah jam mungkin ya sampai matiin mesin dia. Tapi karena kita pakai motor, jadi kita masih bisa tetap selap-selip, kita jalan melipir di pinggiran begini teman-teman. Yang penting kita tetap harus hati-hati, hargai pengguna jalan lain, hargai sesama pengguna jalan, supaya kita aman dan nyaman bersama. Alhamdulillahnya kita pakai motor, jadi masih bisa tetap jalan walaupun pelan-pelan teman-teman. Seperti kata pepatah, alon-alon asal kelakon
Ya begitulah pepatahnya. Oh, macet di persimpangan ini teman-teman. Macet persimpangan, ada yang keluar masuk. Dan ada pasar juga kemungkinan ini di depan. Pasar tumpah lagi teman-teman. Tapi pasar apa ya? Untuk motor udah bisa lolos teman-teman dari titik kemacetan, udah lumayan lancar, jadi kita bisa gaspol lagi. Masih belum ketemu ini di daerah apa. Wih, kalem aja bro. Jam 7:30 kita udah lewatin jalur dari Songgom itu ya teman-teman, udah habis. Dan ini kita masuk ke daerah Krupuk. Ini flyover Klonengan teman-teman. Ini kita pernah nyasar di atas tadi ya teman-teman, waktu arah balik dari Jogja. Flyover Klonengan, daerah Krupuk ini teman-teman. Daerah Krupuk berarti kecamatan Krupuk mungkin ya. Kabupaten Tegal, kecamatannya Margasari. Jam 8:06. Biasanya kan dari gunung digerukin, yang di mobil umur aja kan begitu. Atas gunung. Ya, tadi sih stasiun Krupuk.
flyover ke Sambi. Nyampe di flyover ke Sambi teman-teman. Masih di daerah Prupuk, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Berarti durasi perjalanan kita udah 1,5 jam. Jam 8 berarti 2,5 jam. Total jarak tempuh udah sekitar 90 km per jam. 90 km teman-teman maksudnya. Kalau Losari ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, maksudnya itu kan. Ya. Di kamunya ya. Kendaraan pemudik di jalur ini juga masih lumayan ramai ya teman-teman. Baik itu roda 2 ataupun roda 4. Cukup ramai lah, didominasi plat luar seperti plat B atau plat A, plat F. Jam 8:36 kita udah masuk ke daerah Bumi Ayu kayaknya teman-teman. Bentar lagi ini kita mau nyampe ke SPKLU PLN Bumi Ayu, titik pengecasan pertama kita di Bumi Ayu. Berarti total perjalanan kita dari rumah sampai ke Bumi Ayu ini, ke titik pengecasan pertama ini tepat kurang lebihnya ya masih dalam batas wajar, itu sekitar 3 jam teman-teman. Itu karena kita nyantai dan banyak istirahatnya tadi, banyak berhentinya. Ini kita mau belok ke kanan ke arah PLN nya teman-teman. Mulai dari sini
Google Map mulai bikin kita kebingungan setelah masuk ke gang begini, dan akhirnya kita pun nyasar dan nggak sempet kita rekod. Dan ini pun kita setelah selesai pengecasan, kita mau lanjutin perjalanan. Di sini pengecasan saya membeli 18 kWh, tapi yang terpakai hanya 5,13 kWh dengan biaya 13.920, dan pengembalian dananya sebesar 34.922. Untuk 13.920 dengan jarak sekitar 117 km itu termasuk irit atau boros, teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng di sana, teman-teman. Perjalanan kita lanjutkan dan mungkin akan disambung di part berikutnya karena durasinya sudah terlalu panjang, teman-teman. Jadi kita sudahi dulu di bagian ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe Ride EV Story dan nyalakan tombol loncengnya.